Temu ada di sampingku. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai dunia. Kita akan puji Dia dari awal. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, Tuhan, pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Katakan, Tuhan perkenankan aku. Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan, Tuhan, pegang janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganku, bersedia, ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia.
Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa Tuhan dalam perjuangan ku bersedia Tuhan, bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bahwa ku Tuhan dalam perjuangan bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, perjuangan hawaku Tuhan dalam perjuangan hawaku Tuhan. Mari kita sejenak menyembah Tuhan. Haleluya. Ku mau sepertimu. Ya, wes. Haleluya. Kami sembah Kau yang layak disembah. Ajarku sepertimu, ajarku sepertimu, ajarku mengasihimu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, sebab Kau segalanya, Kau segalanya dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Kau segalanya dalam hidupku. Ku mau sepertimu, menyenangkanmu, melayani. Haleluya. Terima kasih buat hari ini. Memberkati. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Biar Kau yang menaungi setiap kami. Kau yang melayakkan setiap kami. Biar kami terus layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Akan ku harap lagi bahagia dunia ini,
semua hanya sebelaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya sebelaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan Tuhan, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya sebelaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia hanya sebelaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya sebelaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tuhan, Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan di malam hari ini. Kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena Engkau. Pemeliharaanmu sempurna atas kehidupan kami. Tak henti-hentinya kami terus mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di atas kehidupan kami. Bapa, kami percaya dan kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang melawat setiap kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar, kami mau bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan juga mengurapi setiap kami, Tuhan bukakan kebenaran-kebenaran-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, isi hati Tuhan, yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu, Ko Abed, yang akan menyampaikan sharing di malam hari ini. Tuhan pakai, biar Tuhan yang memberkati dia. Terima kasih Bapa, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Thank you, Andre. Halo, Thank you, teman-teman Kak semua. Andre. Oke, ya, dipin ya. Oke, teman-teman. Malam ini kita tema dari Genuine Love
untuk bulan ini ya. Eh, Hari ini pembuka dan Koko yang akan bawain sharing. Teman-teman, tema hari ini adalah understand to be understood. Mengerti untuk dimengerti gitu. Dan kita mulai dengan sebuah cerita ilustrasi gitu ya. Ada 3 teman best friend. 3 teman best friend ini teman yang sejak dari kecil mereka selalu bareng. Dari mereka sekolah, dari mereka main, pokoknya mereka selalu bareng. Pergi sekolah bareng, di sekolah bareng, main, ngobrol, pulang juga bareng gitu ya. Sampai akhirnya mereka tumbuh dewasa pun bersama. Kita sebut yang namanya Richie, yang pertama, yang kedua Clever, yang ketiga namanya Bejo ya. Nah, teman-teman, 3 orang ini mempunyai sifat dan karakternya masing-masing. Yang satu itu lahir dari keluarga berada. Satu lahir dari keluarga yang wah pokoknya apapun yang diminta, mau apapun diturutin sama orang tuanya. Dia lahir dari keluarga yang memang dalam tanda kutip sekarang itu bahasanya sultan gitu ya. Dan satu-satunya problem dia itu dia nggak pernah ngerasain namanya susah gitu. Bahkan dia nggak pernah yang ada bingung dengan kata istilah cicilan gitu ya. Karena dia nggak pernah bayar dengan cicilan gitu. Si Richie biasanya kalau lagi nongkrong, kalau lagi main gitu ya, dia bisa untuk ngeluarin duit gitu. Nah, yang kedua adalah si Clever. Nah, si Clever ini berbeda. Dia orang yang lebih akademik. Dia pinter, selalu ranking 1. Kalau misalkan ada teman-temannya mau minta diajarin, pasti nanyanya si Clever ini. Ikut lomba, olimpiade, selalu menang. Medalinya banyak di rumah. Juaranya banyak di rumah gitu ya, piala-pialanya. Nah, yang terakhir adalah si Bejo. Bejo ini lahir dari keluarga yang sederhana. Dia lahir dari keluarga yang ya biasa-biasa aja. Papanya itu ojek online, mamanya jualan dagangan gitu ya, sate-sate babi gitu ya, jualan kerupuk gitu kan. Nah, si Bejo ini tuh lahir dari keluarga yang sederhana. Dia selalu diajarin sama orang tuanya, kamu kalau misalkan sama orang lain itu harus berbuat baik. Kamu harus lebih bisa mengalah, harus lebih sabar, harus lebih banyak bersyukur, dan lain-lain. Banyak wejangan-wejangan yang dikasih ke Bejo dari orang tuanya. Akhirnya mereka tumbuh bersama, mereka bermain, mereka spend time semuanya pokoknya barengan, mereka best friend gitu ya. Si Richie, Clever, dan si Bejo gitu. Nah, Bejo ini lahir memang dari keluarga sederhana yang dalam kehidupannya pun dia lebih banyak hanya sekedar jadi follower. Biasanya kalau abis ini kita mau kemana nih, abis ini kita mau main di mana nih. Nah, Bejo tuh biasanya selalu jadi orang yang akhirnya ikut aja lah ya kemanapun. Dalam tanda kutip seolah-olah dia pun juga seperti nggak punya ambisi, nggak punya mimpi, nggak punya cita-cita gitu ya. Pokoknya hidupnya ya udah yang dijalanin yang ada aja gitu. Nah, ketika mereka akhirnya bertumbuh dewasa, mereka udah mulai sibuk masing-masing gitu ya. Setelah lulus SMA, wisuda, mereka akhirnya kuliah. Si Richie pergi ke luar negeri gitu kan, kuliah bisnis entrepreneur gitu. Si Clever kuliah juga, misalnya di luar negeri juga, ambil kedokteran gitu. Dia ambil pendidikan gitu kan. Nah, si Bejo dia langsung kerja gitu kan karena dia harus membantu orang tuanya. Nah, ketika di satu momen mereka reuni gitu kan. Mereka reuni lagi nih teman-teman angkatan 90 SMA gitu. Nah, ketika mereka reuni, mereka ngobrol, "Wah, kamu gimana kabarnya sekarang? Apa update-update-nya? Apa yang lagi terjadi?" gitu kan. Wah, Richie dengan bangganya gitu ya. "Oh iya, saya sekarang udah mimpin perusahaan." Wah, saya udah mimpin perusahaan, klien saya udah besar-besar gitu ya. Saya tinggal di rumah mewah gitu ya. Kalau misalkan di Jakarta tuh kawasan-kawasan elit gitu kan, kayak misalkan di
Pantai Indah Kapuk gitu kan, yang rumahnya bisa puluhan M gitu kan. Oh iya, eh, saya cukup cukup bersyukurlah gitu ya dengan keadaan saya yang sekarang gitu ya. Saya bisa jadi entrepreneur gitu kan dengan usaha saya sendiri, padahal ya disokong dana sama orang tuanya ya. Kan orang tuanya berada, oh ya saya kerja dari nol nih, saya banting tulang gitu kan. Nah, si Clever cerita juga, wah hebat banget kamu Richie. Ya kalau gue sih, gue sekarang udah jadi eh, inilah pembicara gitu ya. Gue udah jadi speaker di mana-mana. Gue suka bawain lecture. Gue juga jadi dosen gitu ya. Bahkan nih gue lagi ngerintis mau jadi profesor nih, ntar biar bisa jadi rektor gitu kan. Ya gue pasti ikut lomba gitu-gitu. Bahkan gue sekarang lagi bimbing-bimbing anak-anak buat lomba biar ikutin jejak kayak gue nih gitu-gitu kan. Terus si Richie sama si Clever nanya ke si Bejo, Bejo kamu gimana kabarnya? Udah sukses belum kamu sekarang gitu kan? Si Bejo, iya saya mah hidupnya gini-gini aja gitu ya. Saya mah ya sederhana-sederhana aja. Paling ya saya juga rumah masih nyicil sih. Tapi puji Tuhan sekarang saya punya motor gitu ya. Saya ya bantu-bantu orang tua. Saya sekarang juga ikut-ikut jualan gitu ya. Ya, Pak, saya bersyukurlah dengan keadaan saya yang sekarang. Saya bisa bantu orang tua, saya bisa bantu orang-orang gitu kan. Terus si Bejo juga akhirnya si Richie sama si Clever juga ngerasa kayak, oh ya bagus lah gitu ya. Nah, tiba-tiba teman-teman, satu kejadian si temennya dalam satu SMA kayak gitu ya. Ya kita nggak usah sebut namanya gitu. Tiba-tiba mereka dapat kabar ada satu teman mereka yang dari satu SMA, tiba-tiba dia dilanda kesusahan, dia dilanda musibah gitu ya. Tiba-tiba dia rumahnya kebakaran, hartanya habis, benar-benar yang usahanya yang selama ini dipupuk hilang gitu kan. Nah, si orang ini dengan berberat hati dia akhirnya mencari bantuan ke sana sini dan dia ingat ada satu temennya yang kaya gitu kan. Lalu dia datang ke Richie. Richie, sorry nih, gue harus minta tolong gitu ya. Biasalah dengan dialog-dialog di awal gitu kan, Richie gimana kabarnya gitu-gitu kan, tipe-tipe orang yang mau minjem duit gitu kan. Terus, ya baik kabarnya, kenapa emang gitu. Iya nih, aduh sorry banget, gue kena musibah gitu ya, kena musibah, aku butuh pinjem duit buat bayar rumah sakit dan semacamnya gitu. Terus si Richie kayak ngomong, aduh ya nanti ya, aduh tapi sorry nih, gue lagi sibuk nih, aduh gue lagi nggak ada, nanti dulu deh coba tuh cari ke yang lain dulu gitu kan. Nah, terus orang ini kayak oke deh, nggak apa-apa. Dia cari ke Clever gitu kan. Clever, sorry nih gue boleh minjem duit gak? Nanti gue balikin. Gue butuh banget soalnya gue kena musibah. Si Clever dengan cerdiknya gitu ya, dengan kepintarannya kayak, wah kamu jangan minjem duit gitu ya. Makanya kamu dari dulu tuh harus belajar berinvestasi gitu kan. Kamu tuh harusnya nanam saham dari dulu. Kamu tuh harusnya kayak aku gitu ya. Dari kecil tuh belajar untuk nabung, kan sekarang ada musibah kamu susah kan gitu kan. Dinasihatin, diajarin, bukannya ditolong, dinasihatin gitu kan. Nah, dia akhirnya merasa, oh, udahlah kayaknya memang nggak ada yang bisa menolong dia gitu. Nah, terus tiba-tiba si Bejo lagi ngobrol, lagi makan gitu ya. Kamu gimana kabarnya? Si Bejo nanya ke orang ini. Iya nih Bejo, aduh aku lagi kesulitan. Rumahku lagi habis kebakaran gitu kan. Wah, kasihan banget kamu gitu kan. Terus terus gimana sekarang keadaannya? Iya, aku sekarang harus tinggal di rumah saudara karena rumahku habis terbakar gitu ya. Wah, ada yang aku bisa bantu gak? Gitu kan. Ya, aku sih nggak enak sih sama kamu lah Bejo, cuman aku ya butuh-butuh kalau bantuan mah ya paling pinjem duit aja gitu kan. Si Bejo dengan hasil kerja kerasnya, dengan juga masih punya cicilan, pas-pasan juga uangnya gitu, tapi tanpa mikir panjang dia bantu orang ini.
Dia bantu yang sebenarnya juga bukan teman dekat ya, karena teman dekatnya kan kayak Richie, Clever, dia juga sebatas kenal doang gitu. Tapi karena dia selalu diajarin sama orang tuanya buat berbelas kasihan, mengasihi dan lain-lain, akhirnya dia punya sifat yang tanpa berpikir panjang, tanpa peduliin dirinya, dia tolong. Oke, aku ada segini nih, mungkin nggak banyak, tapi aku mau kasih buat kamu gitu kan. Terus akhirnya si orang ini kayak, wah terima kasih banget ya, Bejo. Aduh kamu baik banget, walaupun kamu mungkin nggak sekaya dan sepintar teman yang lain, tapi kamu bisa punya hati yang tulus mau mengasihi gitu. Nah, cerita ini sebenarnya Koko ambil dari cerita orang Samaria, teman-teman. Kisah Samaria yang Koko agak ilustrasiin supaya lebih gampang gitu ya. Tapi itulah adalah cerita yang bisa kita ambil tentang mengasihi, teman-teman. Banyak orang di luar sana, mereka punya kemampuan, mereka punya background yang tinggi gitu ya. Tapi sayangnya biasanya semakin tinggi orang tersebut, semakin buta juga nuraninya terhadap orang lain. Justru biasanya orang-orang kecil atau mungkin orang-orang yang mungkin gak terpandang, biasanya punya hati nurani yang lebih tinggi gitu. Bahkan kalau kita teman-teman mungkin pernah lihat video atau cuplikan film gitu ya, TV atau apapun itu, entertainment, yang ada kamera tersembunyi, terus orang-orang pura-pura kesusahan, terus biasanya yang banyak menolong tuh pedagang-pedagang kecil, ibu-ibu yang juga mungkin dalam tanda kutip butuh uang gitu ya. Tapi dia rela untuk bisa nolong gitu. Nah, kisah tentang si Richie, Clever, dan Bejo ini mungkin ilustrasi, teman-teman. Tapi kalau kita tarik dalam kehidupan kita, ini adalah kisah yang sangat-sangat bisa relate. Dalam arti, seberapa besar sih kasih kita ke orang lain. Kalau kita baca di Alkitab, kisah tentang Samaria gitu ya, ketika ada orang Yahudi lewat, dia bukannya nolong, dia malah menghindar. Barulah orang Samaria yang datang untuk menolong ketika ada seseorang yang waktu itu dirampok dan terluka gitu ya. Bahkan orang Samaria ini naikin orang itu ke kudanya, ke penginapan, dibayar penginapannya buat merawat orang ini sampai sembuh gitu. Orang yang dia nggak kenal bahkan dalam zaman itu adalah orang yang berseberangan gitu ya. Nah, teman-teman, Koko bikin kasih tahu atau sharing hari ini tentang tema pertama kita adalah understand to be understood gitu ya. Dan sebelum Koko masuk, sharing tentang genuine love ini itu adalah didasarkan supaya kita sebagai orang Kristen gitu ya, kita nggak cuman sekedar pinter, nggak cuman sekedar punya pengalaman rohani yang tinggi, tapi kita juga punya kasih, teman-teman. Kita harus jadi kayak si Bejo tadi yang tanpa pamrih, tanpa berpikir panjang, lebih pentingin orang lain untuk bisa mengasihi. Dan kehidupan-kehidupan seperti itu adalah kehidupan-kehidupan yang Tuhan berkenan. Bukan dikasih fasilitas, malah pikirin buat diri sendiri, memperkaya diri sendiri, lupa sama orang lain dan sebagainya. Gitu. Bahkan teman-teman gak hanya sekedar ngomongin materi gitu ya. Ketika kita bisa pinter berteologi pun, itu juga bisa jadi satu celah untuk kita sampai akhirnya nggak memperhatikan sifat kasihnya. Jangan sampai kalau kita belajar di Alkitab seperti ahli Taurat gitu ya, yang berpuasa, yang pokoknya doa, kasih persembahan gitu ya, tata agamanya benar-benar diperhatikan tapi kasihnya nol, attitude-nya nol gitu ya. Nah teman-teman, pengajaran yang kita percaya, pengajaran yang selama ini kita dengar itu bisa dan harus jadi pegangan hidup. Tapi jangan sampai justru malah itu jadi alat buat kita saling berdebat atau saling menyerang. Kita lupa nih untuk malah saling mengasihi. Kita lupa
lupa untuk saling memperhatikan, karena ternyata teman-teman nggak peduli setinggi apapun seseorang berteologi, nggak peduli seberapa lama dia pelayanan di gereja, tapi kalau seseorang itu nggak mengasihi, sebenarnya itu adalah kepura-puraan gitu. Orang bisa kok pintar berteologi dan semacamnya, tapi soal kasih, soal tindakan, soal memberi, itu adalah hal yang nggak gampang. Dan kalau nggak dibiasain, itu adalah hal yang nggak bisa dibuat-buat, teman-teman. Nah, hari ini Koko pingin sharing gitu ya. Sebagai manusia memang kita pasti masih dipenuhi sama rasa emosi. Mungkin kita ngerasa hidup ini nggak adil. Mungkin kita ngerasa self-centered gitu ya. Semuanya berpusat ke diri sendiri. Kita ngerasa sebagai pribadi, sebagai manusia, kita ngerasa kayak, kenapa sih gue harus peduli sama orang lain? Kenapa gue harus kayak si Bejo tadi, yang gue juga mungkin lagi pas-pasan nih duitnya, gue juga mungkin lagi pas-pasan keadaannya. Ketika ada orang lain datang, ya gue juga harus pentingin diri gue dulu lah, gue besok makan apa gitu kan. Kita sering banget ngerasa self-centered, dalam arti ketika seseorang dikirimkan dalam hidup kita, ada Lazarus yang dikirimkan dalam hidup kita menutup diri. Padahal sebenarnya bukan suatu kebetulan pasti ketika ada orang yang datang dalam hidup kita. Dan seharusnya itu bisa menjadi sarana buat kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena di Matius 25, kisah tentang seseorang yang memberikan minum kepada mereka yang haus, memberikan baju, memberikan mereka makanan gitu ya. Mereka lakukan itu mungkin terkesannya untuk orang lain, tapi sebenarnya mereka lakukan itu untuk Tuhan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak melakukan itu pun juga sebenarnya mereka tidak melakukannya buat Tuhan. Dan Koko pingin ngajarin teman-teman, sudah lama kita ikut home, sudah lama juga kita berkomunitas, sudah saatnya kita nggak hidup untuk diri sendiri. Sudah saatnya untuk kita nggak hidup untuk aku, dan aku gitu. Ada orang yang mungkin berpikir kayak, kok gue masih suka emosian nih orangnya. Gue bukannya nggak mengasihi sih. Saya bukan orang yang istilahnya tanda kutip jahat tuh, enggak gitu loh. Tapi kalau ngadepin si dia nih ya, kalau ngomongin tentang dia tuh, udah deh kok susah banget diomongin nih anak. Kayaknya bawanya emosi mulu gitu ya. Dan susah lah kayaknya untuk dibaikin, toh dia ngelunjak nanti gitu kan. Ada tuh alasan-alasan yang misalkan membela diri dan ngerasa orang ini sulit diterima dan sebagainya, tapi jadi dasar buat mereka akhirnya nggak mengasihi gitu. Atau bahkan ada perasaan-perasaan yang kayaknya, kok ini tuh harus dikasih tahu biar dia tuh jerak. Kalau enggak, ya kita kan juga menolong dia kok. Ketika dia salah, ketika dia berbuat yang mungkin keliru, kita harus kasih tahu gitu kan. Bahkan nggak jarang juga loh, ketika kasih tahu itu sampai mempermalukan orang itu gitu kan. Kita ngerasa kita harus jadi pahlawan, kita harus memberikan keadilan. Tapi ternyata teman-teman, kita buka di Matius 7 ayat 3, dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Kita sering banget menghakimi, teman-teman. Kita sering banget melihat hidup orang lain tuh banyak salahnya, banyak kelirunya, tanpa kita sadar diri kita sendiri juga harus dikoreksi. Kita lebih gampang untuk melihat kesalahan orang, kita lebih gampang untuk melihat kekurangan orang dibandingin diri kita sendiri, gitu ya. Kita ngerasa diri kita udah lebih di atas, mungkin kita ngerasa diri kita udah lebih baik, tapi tanpa kita sadar, kita ternyata sedang menghakimi. Ketika kita sedang tidak berbuat baik, atau ketika kita sedang tidak mengasihi ke sesama. Bahkan seringkali kayak orang-orang yang justru dalam tanda kutip ada di rumah Tuhan gitu ya, sebagai pelayan, sebagai ketua, sebagai pendeta sekalipun,
orang-orang yang ngerasa udah rohani, orang-orang yang ngerasa udah hidup buat Tuhan, tapi sangat-sangat lupa untuk memperhatikan sesama. Lebih banyak sifat menghakimi, lebih banyak sikap untuk berkata orang lain salah, orang lain keliru, tanpa benar-benar mengkoreksi dirinya. Sebenarnya dia di hadapan Tuhan tuh gimana sih? Sebenarnya dia di hadapan pengadilan Allah nanti didapati berkenan atau enggak sih? Gitu. Karena jangankan mengasihi Tuhan gitu ya, yang nggak kelihatan. Mengasihi yang kelihatan pun dia masih gagal, teman-teman. Makanya dikatakan di Matius 7 juga di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini jadi reminder keras buat kita, teman-teman, agar kita benar-benar memperhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Khususnya dalam hari ini adalah tentang mengasihi. Dan di ayat 22 ini bukan orang sembarang loh. Ketika dia udah bisa bernubuat, ketika dia mengusir setan, bahkan mengadakan mujizat, itu bukan sembarang orang. Gak mungkin istilahnya orang yang tanda kutip mungkin pendeta besar gitu ya, pendeta yang mungkin dianggap diurapi adalah orang-orang yang ya pasti bernubuat, mengusir setan dan mengadakan mujizat gitu. Jadi ayat ini tuh benar-benar jadi reminder keras, bahkan istilah tanda kutip pendeta besar atau sosok yang dianggap diurapi pun bisa loh ditolak oleh Tuhan ketika mereka tidak melakukan kehendaknya. Dan yang lebih mengerikannya lagi di ayat 23, ketika Tuhan berterus terang adalah ketika kesempatan itu udah tertutup. Berterus terangnya bukan ketika masih ada kesempatan, justru pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Gitu. Dan ini jadi reminder buat kita semua, teman-teman, kita bisa aktif dalam ikut home, kita bisa aktif dalam pelayanan, pinter untuk berteologi, tapi jangan lupa untuk attitude-nya pun juga dijaga. Untuk kita pun juga memiliki genuine love gitu ya. Dan penting banget karena Koko adalah orang yang juga belajar, dan kehidupan Koko di zaman sebelumnya gitu ya, di pelayanan, bahkan ketika tahun-tahun 2000-an awal gitu ya, mungkin ya tahun 2010-an awal gitu. Koko ngerasa diri Koko sendiri adalah orang yang belum mengasihi orang lain. Tapi Koko orang yang pinter berorganisasi, pinter berteologi, pinter mengajar, bahkan memimpin gitu ya. Ketika harus mimpin seluruh pengurus dari setiap cabang gereja, biasa Koko yang pimpin, Koko yang kasih pengajaran, dan gak jarang pengajaran Koko seringkali ternyata menyudutkan atau bahkan bisa melukai. Dan itu hal yang gak pernah Koko sadar sebelumnya. Karena keasikan tahu, keasikan pinter, keasikan berteologi, sampai ngerasa ketika kita ngomong pun seolah-olah tuh kayak menghakimi. Dan Koko masih belajar, masih bergumul, supaya memang apa yang Koko sampaikan itu memang tulus gitu, datangnya dari hati. Bukan bermaksud untuk menjudge ataupun mempersalahkan orang, tapi justru bisa memberikan kesan, guys, yuk kita sama-sama bertumbuh, belajar untuk bisa berjuang bareng. Memberikan kesan kalau memang Koko pun juga ada di pergumulan yang sama gitu ya, teman-teman. Nah, makanya Koko pingin agar home kita, Nusantara 3 ini, benar-benar jadi komunitas yang nggak hidup untuk diri sendiri, nggak cuman sekedar menuhin absensi, datang ke home tanpa
saling mengasihi, saling memperhatikan, saling caring ke yang lain gitu ya. Koko pengen supaya kita sama-sama jadi komunitas yang memang saling peduli gitu. Dan eh ya, Koko yakin gitu ya, maksudnya kalian pun juga punya perasaan yang sama untuk bisa saling mengasihi dan saling caring ke satu dengan yang lain. Makanya ya kalian pun bisa stay ada di sini gitu. Eh Tema Genuine Love hari ini atau bulan ini itu memang benar-benar kita rundingin dan memang benar-benar jadi tema yang pingin ngajarin kita supaya kita nggak hanya sekedar lurus ke atas nih, dalam arti sekedar membangun hubungan ke Tuhan, tapi sudah saatnya juga kita membangun hubungan ke samping gitu ya, sama seperti salib, ada atas dan ada samping, mereka nggak cancel dan sebagainya. Ya, tapi itu jadi pasti bukan satu kebetulan gitu, itu pasti jadi satu hal yang memang harusnya dari sisi Koko lebih bertanggung jawab. Mungkin harus sudah saatnya lagi kita memakai Zoom akun lain, jadi jangan pakai dari gereja lagi supaya kita nggak sharing, supaya bisa dedikasi gitu. Jadi evaluasinya Koko abis ini harus beli akun Zoom yang sebulan, yang premium gitu ya. Oke, teman-teman kita lanjut ngobrolnya. Jadi teman-teman, ketika kita bulan Mei itu Home for Christ, bulan Juni doa dan penyembahan, ya sudah saatnya kita sekarang hubungan ke samping nih, tentang mengasihi. Mengasihi dimulai dari lingkungan terkecil kita, dari teman-teman kita, dari keluarga, dari sahabat, pasangan, dan lain-lain. Sebelum kita berkoar-koar ngomong ke sana sini, yuk kita harus berbuat baik, kita harus mengasihi gitu kan. Banyak pendeta di luar sana yang pintar ngomong, tapi ternyata ketika dia mempraktekkan sendiri, dia pun masih belum peka terhadap hati nuraninya sendiri. Beda ya sama orang yang juga memang belum lagi berjuang, tahu kadang-kadang bisa meledak emosinya, tahu kadang-kadang masih suka gagal, kayak tadi pun Koko juga masih ada melesetnya gitu ya. Tapi ada perjuangan yang memang kita pingin kayak, aduh kok aku masih kayak gini ya, aduh aku harus lebih baik lagi ke depannya. Ada perbedaan yang memang jelas gitu loh. Antara orang yang pinter ngomong dalam tanda kutip kayak, kamu harus mengasihi, kamu harus rela berkorban buat orang lain. Sama seperti Tuhan udah berkorban, kamu pun harus berkorban. Tapi begitu ada orang yang kecil yang minta tolong ke dia langsung acuh gitu ya, dia nggak peka gitu. Dia ngerasa ini bukan bagian dia. Ya kenapa sih dia harus nolong dan sebagainya. Tapi ada orang yang mungkin di lain sisi ngerasa kayak tahu nih harus berbuat baik, tahu nih harus mengasihi. Tapi ketika ada sosok atau orang yang nyebelin atau ada orang yang bikin dia kesel, mungkin respon dia masih kayak emosi gitu ya. Tapi dia sadar, aduh kenapa tadi gue emosi ya, harusnya nggak perlu emosi ya. Kenapa harusnya tadi nggak perlu untuk berlebihan kayak gitu. Harusnya nggak usah pakai nada tinggi dan semacamnya. Dia sadar dan dia berubah, dia berjuang untuk berubah. Nah, Koko harap kita ada di poin yang kedua. Bahkan nanti poin yang ketiga, ketika refleks kita pun udah bisa mengasihi. Gitu. Jadi teman-teman, Koko pingin supaya benar-benar bisa jadi komunitas sekali lagi yang memang kita bisa sama-sama belajar, nggak cuma sekedar datang menuhin absensi, tapi benar-benar bisa jadi kebersamaan, saling kepedulian, saling mengasihi, dan bisa saling dekat gitu ya. Nah, teman-teman, satu konsep keadilan dalam Kristen yang sebenarnya ini sangat tidak masuk akal, ini sangat di luar pengertian umumnya, itu adalah konsep keadilan. Apapun yang kamu ingin untuk orang lain lakukan, untuk kamu, lakukanlah itu lebih dulu, gitu. Kadang-kadang kita lebih berpikir kayak, ya dia dulu dong ngertiin gua, ya dia dulu dong yang ngalah, ya dia dulu dong yang istilahnya bisa baik ke gua, gitu ya. Seringkali kita lebih berpusat ke orang lain yang harus lebih dulu untuk mulai.
Tanpa kita ngerasa begitu posisinya dibalik, kita ngerasa ya ini kenapa harus gua dulu yang mulai. Bahkan ketika kita kecil gitu ya, ketika kita mungkin berantem sama adik kita berantem sama kakak kita, terus kita disuruh sama orang tua, kamu minta maaf gitu kan, kamu ayo say sorry. Iya apaan, orang dia duluan yang mulai gitu kan. Iya apaan, kok aku yang minta maaf, orang aku yang nggak salah gitu kan. Kita seringkali berdalih atau beralasan nggak mau untuk memulai duluan. Eh, dan itu satu konsep keadilan yang mungkin jangankan bagi orang lain gitu ya, bagi orang Kristen pun juga mungkin masih sulit untuk dilakuin gitu. By the way, Koko minta akses untuk share screen. Nah, jadi teman-teman kayak Koko harap benar-benar bisa jadi pesan supaya teman-teman bisa termotivasi gitu ya. Koko tahu teman-teman di sini udah ngerti, teman-teman di sini udah nangkep secara teori, pasti udah sering banget diajarin. Dan Koko yakin teman-teman pun juga orang yang penuh kasih, orang yang sangat peduli dengan orang lain, orang yang sangat memperhatikan orang lain, bahkan gak sedikit dari teman-teman yang lebih bisa untuk memperhatikan orang lain dibanding diri sendiri. Tapi Koko cuma pengen ngajarin, ternyata standar kita, standar yang Tuhan kehendaki, itu adalah standar yang gak main-main, teman-teman. Secuil aja kita ngerasa harus adil, secuil aja kita ngerasa kita harus lebih di tanda kutip diperhatikan, itu udah cukup menjadi celah kita meleset gitu ya teman-teman. Dan ini adalah pengajaran yang Tuhan ajarin, pertama supaya kita menjadi terang dan garam, supaya banyak orang yang melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa di surga. Ketika kita berbuat baik, itu pun juga dengan dasar mengasihi Tuhan, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita dihormati gitu ya. Tapi benar-benar ketika kita berbuat baik, kita nggak cari agenda apapun, kita nggak cari kepentingan apapun, karena memang kita sadar Tuhan udah lebih dulu baik ke kita, dan sudah seharusnya kita pun berbuat baik ke orang lain. Dan sudah seharusnya ketika kita berbuat baik, itu dengan dasar karena kita mengasihi Tuhan. Bahkan Tuhan mengajarkan untuk kita memberikan pipi kiri jika pipi kanan ditampar gitu. Kita baca di Matius 5 ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini ayat bukan berarti nantangin ya teman-teman ya, kayak ditampar pipi kanan nih, tampar nih pipi kiri gua gitu, bukan ya teman-teman ya. Jadi sepenangkapan Koko itu ada istilah atau tradisi, ketika pipi kanan kita ditampar, itu kan pakai telapak sisi sini gitu ya. Dan ketika kita memberikan pipi kiri buat ditampar, kan dia balasnya pakai sini. Nah ini tuh artinya pengampunan teman-teman. Ketika kita dijahati, kita balas dengan pengampunan gitu. Jadi bukan berarti kayak, wah lu nantangin gue nih, pipi kiri gue belum nih, lu tampar nih. Enggak ya, enggak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah terus mendoakan, dan yang lebih ekstrimnya lagi teman-teman, dikatakan di ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini secara konsep dunia nggak masuk sama sekali, teman-teman. Keadilan apa yang berkata kayak ketika dijahatin bukannya balas, tapi malah mendoakan, malah mengampuni? Keadilan macam mana yang gak mungkin masuk dalam konsep dunia? Gak mungkin masuk dalam konsep kayak mata ganti mata, gigi ganti gigi, lu jual gue beli. Konsep dunia. Keadilan yang diajarkan dunia adalah ketika orang mengambil sesuatu dari kamu, ambil balik gitu. Tapi Tuhan mengajarkan bahkan untuk kita benar-benar menghabisi diri kita sendiri.
Ketika ada orang yang berbuat jahat, bukan hanya sekedar mengampuni, tapi mendoakan. Dan ya istilahnya kita benar-benar tulus gitu loh. Sama seperti ketika Tuhan juga berdoa kepada Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibkan dirinya gitu. Bukan hal yang gampang pasti. Dan gak mungkin kejadian istilahnya kalau kita ngerti tanpa kita praktekin. Ketika kita ngadepin situasi kita dijahati, respon kita pasti masih emosi teman-teman. Respon kita pasti masih kesel, masih nuntut keadilan versi kita. Jadi ketika bisa sampai di tahap ketika Tuhan Yesus berdoa untuk orang menyalibkan, itu nggak mungkin di saat itu doang. Pasti Tuhan Yesus sudah melalui perjalanan dan kebiasaan untuk mengasihi dan mengampuni setiap saat. Jadi ketika di titik puncaknya pun, dia dengan pribadinya memang udah bisa mengampuni. Jadi bohong teman-teman kalau kita berkata kayak, ya sekarang gue mau berubah, terus begitu biasanya nggak mempraktekkan gitu ya, biasanya selalu emosi, selalu marah, tapi begitu ada hal yang dengar firman kayak gini, oke, next gue harus berbuat baik. Nggak mungkin juga responnya langsung drastis kayak gitu. Harus dibiasakan gitu ya. Makanya ya kita harus berbuat baik kepada setiap sesama. Dan yang Koko suka, setelah ayat 44 tadi, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dikatakan di ayat 45, karena dengan berbuat baik kayak gitu ya, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Di sini benar-benar kayak satu pengharapan, satu fakta, satu kebenaran yang bagi Koko sendiri adalah hal yang indah gitu ya. Ketika kita mungkin dalam tanda kutip tersakiti, ketika kita berasa dalam tanda kutip mungkin dunia berkata, lu bodoh banget sih, lu dijahatin gitu bukannya bales, bukannya nuntut keadilan gitu ya. Kalau bisa sih ngalah, kalau bisa sih gak emosi. Ketika kita seolah-olah lagi mendinai diri kita, menyangkal diri kita, ketika kita lagi benar-benar habis dari diri kita nggak mau emosi, kita nggak mau marah dan sebaliknya, sekalipun kita mampu gitu ya, ternyata di situ kita sedang menjadi anak Bapa di sorga yang menerbitkan matahari dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang salah. Tuhan nggak pilih kasih loh, Bapa di surga nggak pilih kasih, kamu buat baik oke deh, kamu dapat matahari, yang lain biarin aja kegelapan. Enggak, adilnya Allah tuh sedemikian rupa gitu ya teman-teman. Dan di ayat 46, ayat 47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi jangan bangga kalau misalkan kita berbuat baik ke teman kita, ke sahabat kita, ya, ke keluarga kita, itu udah sepantasnya dan sewajarnya. Jadi orang di luar sana pun juga berbuat yang sama. Sekali lagi, understand to be understood, kita harus lebih dulu mengerti orang lain sebelum kita mau juga dimengertiin. Inilah keadilan versi Allah, inilah keadilan yang sejati, yang dimana secara nggak langsung mungkin kita seperti yang tertindas, seperti yang terzolimi, seperti yang tidak beruntung gitu ya. Tapi justru dengan mempraktek itu teman-teman. Roma 15 ayat 7. 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Kalimat pertama, sentence pertama, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ada 3 penggalan yang bisa kita dapetin dari ayat ini. Pertama,
terimalah satu akan yang lain. Koma selanjutnya bukan dengan kalimat kalau dia mengasihi kamu, kalau dia berbuat baik kepada kamu, kalau dia menguntungkan kamu. Enggak. Terimalah satu akan yang lain bukan karena dia mengasihi kita, bukan karena dia berbuat baik atau menguntungkan kita, bukan karena dia memberikan kita benefit. Enggak, teman-teman. Tapi sama seperti Kristus juga telah menerima kita. Anak-anak yang penuh dengan dosa, kita yang penuh dengan kesalahan, berkali-kali minta ampun, berkali-kali juga berdosa, kita yang seringkali mendukakan hati Tuhan, tapi Kristus juga yang telah menerima kita. Dan yang terakhir, kita lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Kita lakukan bukan untuk mencari pengakuan dunia, kita lakukan bukan cari klarifikasi dari dunia. Seringkali kita berbuat baik ataupun berbuat apapun dengan tujuan mau klarifikasi. Ini gue bener loh, ini gue nggak salah ya, dia yang salah ya. Tapi yuk kita lakukan semua itu dengan tujuan untuk memuliakan Allah. Oke, jadi overtime, tapi thank you teman-teman udah mau mendengarkan. Semoga apa yang Koko sharing bisa jadi reminder, bisa jadi pengingat. Apapun keadaan kita, mungkin kita dijahati, mungkin kita dapat tidak adil versi dunia, kita ngerasa kok aku yang susah banget, orang lain kok kayaknya di baik-baik aja, lancar-lancar aja hidupnya, tapi hari ini kita belajar. Ternyata semua yang kita hadapi, semua yang kita lakukan, kalau dasarnya mengasihi Tuhan, itu pun juga untuk benar-benar menjadi bukti kalau kita bisa atau layak pantas disebut sebagai anak Bapa di surga, gitu ya. Dan gak ada kemuliaan lebih mulia dibandingkan ketika Tuhan berkata kita berkenan. Jadi sama-sama berjuang ya, sama-sama mengasihi, sama-sama mengerti sebelum kita dimengerti, sama-sama menerapkan versi keadilan versi Tuhan, bukan keadilan versi dunia. Oke, thank you teman-teman. Koko balikan ke host Safira Makatita dan Natalie Emanuela. Oke, thank you, Coach. Mungkin Recordingnya di stop ya. teman-teman boleh reaction dulu.